Halo guys, perkenalkan nama aku Nabila Salsakirani dari kelas KM 4609 dengan NIM 15022233317. Jadi kali ini aku bakal ngebahas 3 teori jadi yang telah aku pelajarin dari mata kuliah teori komunikasi. Dan yang pertama bakal kita bahas itu adalah teori PDKT, pendekatan. Jadi dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh Charles Berger dan juga Richard Calabrese pada tahun 1975. Secara garis besar, teori ini menyatakan ketika kita bertemu atau berinteraksi dengan orang baru, kita akan dihadapkan dengan yang namanya ketidakpastian, di mana kita nggak tahu nih, sikap seseorang itu seperti apa. Apakah dia serius, santai, baik, atau galak. Dan dengan adanya ketidakpastian ini, kita pasti akan dihadapkan dengan situasi yang membingungkan, di mana kita tidak tahu akan berlaku atau bersikap seperti apa. Supaya komunikasi dan interaksi awalnya berjalan dengan lancar, maka kita harus mengurangi ketidakpastiannya dengan beragam strategi. Ada 3 strategi yang bisa kamu lakuin. Yang pertama itu pasif, yang kedua aktif, dan juga yang ketiga interaktif. Strategi pasif adalah ketika kamu mulai mengamati seseorang yang akan kamu kenal tanpa mengganggu orang tersebut. Jadi, kamu mengamati bagaimana caranya berperilaku atau bersikap, tapi dengan cara misalkan ngepoin sosial medianya di Instagram, TikTok, Twitter, atau juga Facebook mungkin. Dan setelah kamu mengetahui bagaimana caranya bersikap, apa yang dia suka, dia tuh orangnya kayak gimana, kamu bisa melakukan strategi yang kedua, yaitu strategi aktif. Strategi aktif ini ketika kamu mulai bertanya seputar orang yang akan kamu kenal kepada orang-orang terdekatnya. Misalnya, dia tuh orangnya kayak gimana sih? Dia tuh sukanya apa? Dia tuh hobinya apa? Atau topik apa ya yang menarik buat dibahas barengan sama dia? Dan ketika kamu udah ngumpulin semua informasi dari strategi aktif ini, akan memungkinkan kamu untuk semakin mengenal orang yang akan kamu ajak bicara. Dan kamu akan tahu topik apa yang akan dibahas selanjutnya. Dan yang terakhir adalah strategi interaktif. Strategi interaktif adalah ketika kamu memberanikan diri langsung dengan orang yang bersangkutan untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi atau yang menyangkut tentang dirinya. Jadi, kamu bisa langsung memastikan atau mengkonfirm semua informasi yang kamu dapatkan sebelumnya dari strategi aktif dan juga pasif dengan menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Dan itu dia strategi yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi ketidakpastian agar interaksi awal kamu berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk ke teori yang kedua tentang teori public speaking yang seringkali dihubungkan dengan komunikasi publik yang persuasif, yaitu teori retorika dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Aristoteles di sini menjelaskan bahwasannya pembicara yang dapat mempengaruhi publik dengan tingkat pengaruh yang besar adalah pembicara yang memiliki 3 unsur, yaitu logos, ethos, dan juga pathos. Yang pertama logos, logika. Jadi materi yang kita sampaikan harus bisa diterima dengan akal sehat. Harus yang logis, harus yang masuk akal. Kalau materi yang kita sampaikan tidak dapat diterima dengan akal sehat, maka audiens tidak akan mengerti atau percaya dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ethos. Ethos ini berhubungan dengan kredibilitas seseorang, di mana seseorang dinilai dari reputasinya. Misalnya, bagaimana selama ini seseorang itu dapat menjadi seorang pembicara? Apakah dia adalah seorang pembicara yang baik? Apakah informasi yang disampaikannya dapat dipercayai? Apakah dia memiliki keilmuan untuk dapat berbicara tentang suatu hal? Nah, maka hal ini menjadi penting bagi seorang pembicara untuk memiliki kredibilitas agar dapat membangun reputasi yang baik. Dan terakhir ada pathos. Pathos ini adalah kemampuan untuk menyentuh sisi emosional dari audiens. Misalnya dengan memberikan cerita naratif kepada audiens yang sekiranya dapat membangkitkan sisi emosional dari audiens itu sendiri. Hal ini dapat kamu lakukan dengan terlebih dahulu mendekati audiens, mengenali dulu audiens kamu, mencari tahu topik apa atau informasi apa yang cocok untuk dibahas bersama dengan audiens kamu. Oleh karena itu, menjadi seorang pembicara yang baik bukan cuma dapat diterima oleh kognitif audiens saja, tapi juga harus bisa menyentuh dan membangkitkan sisi emosional dari audiensnya itu sendiri.
Selanjutnya, kita bakal membahas teori Computer Mediated Communication atau CMC. Jadi, CMC itu merupakan proses komunikasi yang melibatkan komputer atau internet sebagai channel yang digunakan dalam berkomunikasi. CMC juga mempelajari bagaimana tingkah laku seseorang itu dapat dibentuk melalui proses pertukaran informasi yang terjadi. Karena komunikasi yang terjadi di dalam internet itu sifatnya bebas dan dapat ditujukan untuk satu kepada banyak, banyak untuk satu, atau banyak untuk banyak. Seperti misalnya berbalas chat lewat WhatsApp, penggunaan video call, penggunaan pembelajaran daring lewat Zoom, penggunaan email, dan lain sebagainya. Dan yang tadi aku sebutin itu merupakan contoh sederhana dari CMC. CMC juga punya karakteristik. Yang pertama adalah hilangnya isyarat nonverbal, di mana membuat tidak terlihatnya emosi sosial pada pengirim atau si penerima pesan itu sendiri. Nah, hal ini biasanya suka kita rasain lewat typingan seseorang. Jadi, contohnya nih, kita suka menggunakan iya, tapi A-nya 3, tapi lawan bicara kita A-nya 1. Itu kadang suka mempengaruhi cara pandang kita bahwa, wah kayaknya lawan bicara kita lagi kesel deh sama kita. Padahal ya belum tentu orang itu lagi kesel. Yang kedua, bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya, baik dari jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Dan ketiga adalah adanya sebuah emoji, GIF, dan juga emoticon. Penggunaan ketiganya ini bisa sebagai pengganti untuk menyatakan emosi sosial dan mendukung komunikasi. Karena bentuk emoticon ini bisa sebagai pengekspresian tanda kita sedih, senang, ataupun marah. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat mengenai 3 teori yang meliputi teori pengurangan ketidakpastian, teori retorika, dan juga teori CMC. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you, bye-bye.